Siaran langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 FM Smart FM Jogja. Halo, selamat sore semua listeners. Nah, apa kabarnya di kesempatan sore kali ini? Saya yakin walaupun di Jogja, seperti Jogja ini hujan lebat, tapi tetap aja semangat ya untuk menikmati sore kali ini. Apalagi di hari Selasa di jam-jam segini. Setiap hari Selasa itu kita ngebahas seputar personality. Wah, sudah ditunggu dong. Dan seperti yang sudah Hatta tuliskan di sosial media ya, bahwa di sore kali ini kita mau membahas seputar personality yang punya karakter melankolis saat ini deh. Ini mau diobrolin banyak nih ya tentang kekuatannya. Dan untuk semua listeners yang mau gabung, silakan bisa telepon langsung di 557760 557760, ataupun bisa juga Anda berkirim SMS ke 0815 689 6666. Sekali lagi di 0815 689 6666. Dan untuk Anda semua listeners yang kemarin di episode sebelumnya ketinggalan gitu ya, dan mau dapetin recordnya, Anda bisa menghubungi di 557760. Kita nanti akan pandu deh untuk mendapatkan episode sebelumnya, karena episode ini nyambung. Kalau kemarin kita bahas seputar kekuatan dari karakter sanguinis ya, seorang sanguinis seperti apa. Nah, kali ini kita akan bahas yang melankolis dulu deh, sebelum nanti di episode berikutnya yang lainnya. Di studio sudah hadir. Ini walaupun hujan ternyata ramai banget malah nih ya, jadi menghangat ini sore ini ya. Ada Mbak Dwi. Halo, selamat sore Mbak Dwi. Sore Mas Asta. Kabar baik? Alhamdulillah. Walaupun hujan tetap semangat untuk siaran ya. Ini Mas Firmansyah ke Lampung. Lagi ada panggilan tugas ke Lampung ya. Ke Lampung, iya. Semoga dengerin nggak ya kira-kira? Bisa streaming loh nih ya. Ini dia memantau nih. Memantau ya? Iya. Oke, ya deh. Selamat sore Mas Firmansyah yang jauh di Lampung. Kemudian juga ada teman-teman dari ini Mas Indra ini ya. Iya. Selamat sore Mas Indra. Selamat sore. Kemudian ada Mas Jogo juga. Selamat sore Mas Jogo. Selamat sore Mas Asta. Ini melankolis semua kita undang ya. Iya, spesial melankolis Mas Asta. Spesial melankolis nih ya. Oke. Dan sekali lagi kita undang untuk semua listeners ya gabung di 557760 ya. 557760, atau bisa juga SMS di 0815 Dan Anda semua listeners bisa gabung juga ya di program Smart Personality setiap Selasa untuk datang langsung ke studio. Tapi Anda harus kasih kabar dulu biar nanti kita atur jadwalnya ya. Di SMS dulu di 0815 nanti kita akan atur dan kita hubungi kapan Anda bisa gabung untuk siaran langsung di studio ini ya. Oke, Mbak Dwi. Iya, wah, yang namanya kemarin kan sudah bahas banyak banget ya, seputar yang namanya karakter itu ternyata memang penting banget. Betul. Di segala usaha, di pekerjaan ataupun juga di kehidupan sehari-hari itu. Kalau kita tahu karakter seorang itu, jadi semuanya lancar, semuanya enak gitu ya. Indah semuanya. Indah semuanya ya. Yang tadinya menjadi lawan itu menjadi teman. Nah, gitu dan menghasilkan rezeki. Oh, menghasilkan rezeki yang juga luar ya. Biasa, Mas oh, luar biasa ini. Nanti pasti ada cerita-cerita dari teman-teman melankolis ini yang punya cerita gimana sih seorang melankolis ketika menghadapi yang karakter lainnya gitu ya. Iya. Oke, iya deh. Oke, kita langsung aja ke sore kali ini seputar melankolis. Nah, melankolis kan itu kata kuncinya adalah ready way ya. Perfeksionis nih Mas Asta. Orangnya perfeksionis ya. Seperti Mas Asta. Oh, sudah ketahuan ya ini ya. Ketahuan nih ya. Oke. Jadi semuanya memang harus sempurna. Iya, jadi menurut saya sih personality yang paling menarik ini melankolis nih Mas Asta. Kalau di dunia ini nggak ada melankolis, itu dunia carut marut gitu. Kok bisa ini Pak? Iya, soalnya orang-orang melankolis ini dia penggemar keindahan. Oh iya. Jago ya? Iya, jago banget. Kalau satu ruangan itu dia rapi, ada banyak lukisan gitu. Pokoknya dia penyuka kerapihan, kebersihan, keteraturan. Nah, ini spesies melankolis Mas Asta. Oh, berarti ketika seorang melankolis itu di rumahnya atau mungkin di kosnya itu kelihatan banget ya? Kelihatan sekali. Dari lukisannya. Iya, jadi kalau misalnya seorang sanguinis kan orangnya tidak terorganize. Nah, kalau bertamu di rumah melankolis, itu yang deg-degan melankolis.
Soalnya rumahnya tuh rapi banget, rapih, bahkan tidak ada debu, nyaris tidak berdebu. Oh iya. Karena pada dasarnya mereka penyuka keindahan dan ya. kerapihan. Nah, di sini sore ini kita membahas tentang kekuatan dari seorang melankolis nih, Mas. Kekuatannya ya. Iya. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Nah, seorang melankolis ini, Mas Asta, mereka tuh sangat bekerja dengan maksimal kalau dia sendirian. Nah, ini dia. Berarti di callbox sendiri itu malah maksimal. Iya, seperti Mas Asta, profesi sebagai seorang penyiar tuh nyaman sekali gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi dia akan bekerja sangat nyaman, sangat maksimal kalau dia ada ruangan. Oke, kalau misalnya itu bukan ini di luar seorang penyiar ya, nanti takutnya smart listener, ini kok dibahas penyiar sih, padahal pekerjaan banyak itu. Berarti kalau misalnya mungkin di pekerjaan lain itu juga butuh tempat-tempat yang memang private itu, Mbak ya. Iya, contoh profesi yang cocok ya untuk seorang melankolis itu selain penyiar itu pelukis. Pelukis itu butuh sendiri. Tidak mungkin seorang pelukis itu melukis di tempat keramaian. Beda ya, nggak bisa. Bisa sih, tapi dia tetap diam. Saya pernah waktu berkunjung di satu area di Jakarta itu ada seorang pelukis, dia melukis wajah, walaupun dikerumuni oleh orang banyak, tapi dia diam sendiri dan dia melukis foto dan orangnya juga ada yang berdiri, duduk dia melukis, dia tidak bicara gitu loh, dia tidak sambil ngobrol dengan orang yang difoto, dia nggak suka. Gitu. Beda dengan seorang sanggunis ya. Sanggunis, makanya jarang sanggunis jadi pelukis Mas. Itu pelukis bisa. Terus kemudian apalagi arsitek. Seorang arsitek. Kalau melankolis ini kan orangnya sangat detail sekali. Nah, dia sangat menyukai hal-hal yang rinci dan detail. Arsitek tuh dia bagus banget. Terus apalagi kalau selain arsitek, pelukis, akuntan cocok banget. Dia suka angka-angka soalnya. Oh iya benar. Iya, kalau sanguin dikasih pekerjaan angka-angka dia kabur Mas Asta. Oh iya. Jadi kalau kita memahami kepribadian itu enak sekali gitu. Kalau kita nanti punya usaha, menempatkan staf atau karyawan kita, kalau dia personality melankolis, dia taruh deh di keuangan pasti beres. Gitu. Oke, Mas Joko, kalau di usaha Mas Joko itu gimana nih sebagai seorang wira swasta? Boleh nih cerita nih. Nah, cerita dulu. Ini berkaitan dengan Mas Joko ini kan melankolis juga ya, Mbak. Melankolis sekali betul, kalau Mas Joko ini. Silakan Mas Joko cerita. Ya memang untuk seorang melankolis ini dia akan bisa bekerja dengan maksimal itu kalau dia sendirian Mas Asta. Ya, Bu Dwi. Jadi kalau ini sebagai karyawan kalau bisa request nih Bu ya di ruangan itu jangan campur dengan yang sanguin. Kenapa Mas Joko kenapa? Gak kelar-kelar kerjanya Mas. Iya. Karena dia butuh ketenangan, butuh kesendirian. Kalau sudah tenang, sudah sendiri itu pekerjaan yang seberapapun bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sekejap gitu kan. Artinya nggak butuh waktu lama. Tapi kalau seorang melankolis ini diganggu ya, biasanya diganggu. Direcokin ya gitu. Direcokin ya oleh sanguin misalkan baru serius mengerjakan sesuatu dengan tugas kemudian saya ngomong ayo makan di luar atau ada WA masuk kemudian ada SMS masuk dia akan terganggu gitu. Pekerjaannya itu nggak selesai. Oke. Untuk teman-teman yang membantu Mas Joko banyak yang melankolis atau banyak yang apa nih? Kalau yang membantu saya itu ada semua personality ada, tapi ada ya? Tetapi saya bisa karena saya sudah belajar personality dengan Bu Dwi dan jadi Pak sudah Herman. ditempatkan pada posisinya ya? Ditempatkan pada posisinya. Dan hasilnya maksimal juga ya Mas? Hasilnya bisa maksimal. Mereka yang melankolis memang dikasih tempat yang pojok itu? Enggak ya, sampai enggak segitunya ya? Yang penting ada ruangan ya Mas. Ada ruangan. Oh gitu ya? Ruangan tersendiri karena dia ini butuh kerapian ya. Jadi kalau bekerja misalkan kok meja kerjanya itu berantakan atau jadi satu meja dengan yang lain itu biasanya tidak akan bisa maksimal gitu. Mereka cenderung menunda pekerjaannya justru. Gitu. Nanti kalau sudah tenang, kalau sudah nggak ada orang yang ganggu, saya baru mau kerja. Melankolis gitu ya. Jadi kalau di kekurangannya seorang melankolis Mas Asta, itu mereka itu sering terlambat tugasnya karena kadang-kadang terutama masalahnya yang tadi ada gangguan kecil gitu ya. Atau paling enggak itu di tempat kerjanya berserakan. Jadi dirapikin dulu ya. Iya, betul. Jadi butuh waktu sempurna untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Butuh klik dulu bahasanya. Betul. Iya. Ada kalau Mas Indra ini, Mas Indra kan berkaitan dengan pasangan.
Ada ini ya, ada melankolisnya nggak? Enggak ya, ada. Kalau pasangan kayaknya ada melankolisnya juga sih sebenarnya. Oke. Ya jadi kalau untuk pasangan ya kita kan orang melankolis ya mencari yang sempurna gitu ya. Nah, itu dia tuh Mas Asta. Ada di satu mungkin pernah ini dialami ya gitu, yang berkaitan dengan melankolis kesempurnaan kayak itu. Jadi untuk mencari pasangan kan yang sempurna ya. Jadi intinya pasangan saya itu saya lihat pertama untuk mendekati dia itu perlu waktu yang lama gitu. Jadi, Mas Indranya? Iya. Sebagai seorang melankoli nih. Mas Indra melankolis ya? Melankolis, sudah yang melankolis. Jadi sebenarnya saya kenal sama pasangan saya itu 1 tahun sebelum kita jadian gitu kayak gitu. Belum nembak gitu ya Mas ya? Belum nembak tuh kan butuh persiapan. Butuh persiapan seorang melankolis detail dia. Dicatat dulu pentingnya ya. Ini seperti ini. Diteliti dulu. Benar. Ya benar memang butuh. Iya. Diteliti dulu. Jadi, ada yang setuju nih ya. Supporternya. Kita lihat dulu wajahnya cantik nggak ya? Gitu. Salah satu syarat dari melankolis ya. Oh gitu ya. Keindahan. Benar-benar gitu. Terus orangnya baik nggak, terus rapi nggak, pinter nggak kayak gitu. Nah, saya tanya nih Mas Indra, kalau dari syarat tadi ada salah satu yang kurang, itu sebagai seorang melankolis galau nggak? Galau banget. Jadi emang melankolis itu suka galau-galau gitu ya? Iya, yang sering galau itu melankolis. Pantes suka muter-muter lagu yang roman-roman, yang sendu-sendu itu melankolis. Nonton film itu suka nangis-nangis kayak gitu. Nah, iya. Yang nangis-nangis, yang serem-serem, abis itu ketakutan sendiri. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga ya. Itu Stella itu. Oke, jadi suka bekerja itu lebih baik kalau sendirian itu. Jadi di tempat dikasih tempat yang private gitu, maka akan lebih optimal ya Mbak ya. Nah begitu juga dengan seorang anak. Kalau seorang ibu yang memahami karakter ini, itu enak sekali. Kalau dia memiliki 2 anak, yang salah satunya melankolis, beri dia satu ruangan atau kamarnya yang ada meja belajar. Karena dia butuh belajar tuh di kamar gitu loh. Beda dengan mungkin salah satu adiknya yang sanguin, kalau disuruh di kamar dia malah keluar gitu Mas. Oh malahan ya. Iya, jadi kalau seorang tua memahami itu untuk anaknya, pasti anaknya akan nyaman dan betah di rumah. Jadi intinya melankolis itu dia butuh kamar, butuh meja gitu. Kalau perlu nanti disambil dengan ada musik gitu ya Mas Indra ya, ada musiknya. Itu dia akan belajar dengan luar biasa. Semangat banget ya. Semangat banget. Oke. Itu yang bekerja dengan sendirian ya, kalau maksimal. Nah yang berikutnya nih Mas Hasta, seorang melankolis itu dia seorang perencana yang baik. Nah plannernya luar biasa. Luar biasa ya. Iya, jadi kalau mereka ini mau melakukan sesuatu itu harus di planning jauh-jauh hari Mas Hasta. Nah beda banget dengan si sanguin. Kalau sanguinis nggak perlu direncanakan, langsung dikerjakan gitu. Tapi kalau untuk yang melankolis ini makanya banyak hasil yang maksimal dari seorang melankolis, karena sebelum melangkah mereka itu merencanakan dengan matang dulu. Tapi kadang-kadang saking lamanya rencananya nggak mulai-mulai. Mungkin Mas Joko atau Mas Indra ada cerita. Gimana? Pernah merencanakan sampai segitunya? Untuk Mas Joko dulu. Mas Joko di bisnisnya. Ya memang seorang melankolis adalah perencana yang baik ya Mas ya. Jadi memang dia belum melangkah kalau semuanya itu belum lengkap atau belum perfect gitu. Misalkan ingin memulai bisnis gitu Mas ya. Ingin memulai bisnis, kalau seorang melankolis misalkan dia mau jualan produk, itu harus ada material promonya. Material promonya harus lengkap, dari brosurnya, kemudian dari material promo yang lain. Jadi dia nggak akan mulai sebelum ini lengkap gitu. Pengalaman. Iya, kalau baru sudah lengkap itu baru dia jalankan. Jadi kalau negatifnya sih kalau waktunya terlalu panjang gitu kan. Misalnya dia nggak melangkah, waktunya terlalu panjang, nggak ada juga teman atau misalkan keluarga yang mengingatkan, ini nanti cenderung malah dia tidak jadi melangkah gitu. Asik mempersiapkan terus ya Mas. Berbalik arah. Seperti itu. Iya. Tapi kalau ada dukungan, ada support dari teman-teman, kemudian dari keluarga, ini saya kira akan bisa berjalan dengan baik Mas. Kalau saya boleh tambahkan Mas Hasta, jadi kalau seorang melankolis ingin berbisnis, berpartnernya itu dengan orang yang yang di lapangan. Jadi
contohnya yang paling tepat untuk melaksanakan planningnya dari seorang melankolis adalah koleris sanguin, yang dia ngoyak-ngoyak gitu loh. Ayo cepet. Nah begitu ketemu sama pasangan koleris sanguin, beliau akan mempunyai deadline ya. Oke gitu support. Jadi tetap kalau dikasih under pressure tetap oke ya secara melankolis. Kalau melankolis oke, tapi kalau pragmatis itu nggak nyaman dengan pressure. Kalau melankolis karena dia butuh orang yang yuk jalan gitu. Udah siap kok, it's okay yang sekarang persiapan yang sekarang ada udah cukup. Nah itu dia butuh itu gitu loh. Butuh support yang bahwa ini sudah matang dan oke gitu. Tadi kata Mas Joko sebelum berbalik arah harus ada partner yang mendorong. Yang mendorong gitu ya. Oke, ini menarik ini ya. Kalau Mas Indra kan berkaitan ini Mas Indra bocorannya kan baru aja lulus ya. Selamat Mas Indra. Pasti ini kemarin untuk tesisnya di luar biasa nih. Bulan ini harus sampai ini. Coba cerita ya kita tahu nih. Ya ini cerita saya mau bahas soal skripsi ya. Mungkin untuk yang teman-teman yang mahasiswa ya. Kita pas skripsi itu sebenarnya untuk planning skripsinya itu udah lama sekali ya. Jadi pada saat saya tahun pertama semester 2 itu udah mulai nyari dosen buat skripsi itu buat planningnya kayak gitu. Itu baru semester berapa? Semester 2. Sudah mulai masih main-main ya. Terus kira-kira semester 4-5 gitu. Kita udah mulai jadi semester 3 udah mulai kerjakan kan skripsinya. Lalu semester 4 ini vakum kayak gitu istilahnya. Kita bikin skripsi terlalu lama kok nggak sempurna ya, kok nggak bagus kayak gitu. Gonta-ganti judul sampai ganti galau judul. Ya. Iya. Sama gonta-ganti judul juga gitu kan. Mau maju dosen terus kayak ada yang kurang. Terus akhirnya untungnya kemarin pas skripsi itu ada teman ya. Teman yang sekarang jadi pasangan? Bukan. Jadi teman saya itu yang skripsi bareng saya itu kebetulan dia baik banget dan mensupport saya kayak gitu. Kayak ayo Indra udah mau maju nih ayo. Terus akhirnya ya udah dia kerjain. Sebenarnya kalau dikerjakan dengan benar dengan semangat gitu 1 hari 2 hari selesai gitu. Cuma karena kita suka yang sempurna gitu ya akhirnya waduh belum maju nanti dulu lah kayaknya ada yang kurang kayak gitu. Akhirnya ya 5 semester 5 baru selesai skripsi kayak gitu. Luar biasa. Luar biasa ya persiapannya ya Mas Asta ya. Kita belajar dari seorang melankolis ya. Tapi kalau saya lihat tadi di akhir ya. semesternya Mas Indra butuh seorang yang mendorong. Nah itu biasanya seorang koleris. Ya. Yang ayo kamu maju. Nah seperti tadi Mas Joko cerita butuh gitu, tetap butuh untuk membuat hasil karyanya itu benar-benar sudah siap untuk dipresentasikan. Tidak sekedar berhenti di perencanaan ya. Gitu. Dan itu Mas Joko sama Mas Indra kan sudah menemukan mereka-mereka yang suka ngasih support juga gitu. Iya, dan itu pentingnya partner ya, partner hidup, partner bisnis gitu. Jadi kalau sudah memahami personality, insya Allah kita jadi lebih berbagi beban gitu kan. Benar. Saya belajar dari satu pengusaha besar di Indonesia, dia ngomong gini Mas Asta, kalau saya mau berbisnis, saya selalu mencari kebalikannya saya. Artinya yang bisa saling berpartner gitu, partner yang berlawanan sifatnya dengan beliau gitu. Dan itu jalan Mas Asta. Akhirnya jalan juga ya. Ya, seperti tadi Mas Joko dan Mas Indra, mereka butuh orang-orang yang koleris, sanguin, yang memotivasi mereka, ini bagus kok, oke gitu. Gitu, Mas Asta itu karena mereka bidang perencananya luar biasa. Tetapi untuk memajukan itu mereka butuh support. Kira-kira bener nggak nih, bagus nggak gitu hasil karyanya gitu ya. Oke, yang berikutnya nih kekuatan dari seorang melankolis ini, mereka baik sekali dengan angka-angka, suka duit. Jago. Oh iya. Mereka ini sangat menyukai yang namanya rupiah, dolar dan sebagainya. Tapi intinya angka. Kalau sanguin suka duit tapi cenderung untuk bersenang-senang. Nah, kalau tipe melankolis ini suka uang, suka angka untuk persiapan masa depan. Itu coba mungkin kita mau dengar dari teman-teman kita yang melankolis. Emang seperti itu Mas Joko. Jadi
banyak persiapan-persiapan untuk masa depan ini. Betul. Jadi kalau melankolis itu cenderung dia suka lebih menyimpan uang untuk masa depan gitu kan. Dan dia juga kalau misalkan masuk restoran ini Mas, orang melankolis ini yang biasa saya lakukan adalah saya melihat isi dompet dulu Mas. Betul sekali Mas. Takut kurang Saya ya. juga kayak gitu. Mas Indra juga gitu ya? Takut kurang, walaupun uang di dompet itu masih ada, tapi saya itu ini nanti cukup apa enggak gitu kan. Itu seorang melankolis. Tapi kalau Senguin kadang-kadang Makan dulu baru dihitung. ternyata kurang gitu. Nanti yang bayarin melankolis Mas. Yang bayarin teman-teman dari melankolis gitu. Iya, sekali. Kayaknya ini pernah kejadian kayak gitu ya. Kayaknya sering nih Mas. Oh iya, Mas, memilih tempat-tempat kayak gitu juga restoran yang harus gimana gitu enggak seorang melankolis? Kalau melankolis memang butuh yang kualitas Mas ya. Jadi dia juga tidak sembarangan. Artinya walaupun dia punya perencanaan yang baik, tapi perencanaan keuangan yang baik, tapi dia juga butuh sesuatu yang berkualitas. Tidak misalkan seperti pakaian, dia akan lebih nyaman kalau misalkan dia pakai pakaian yang berkualitasnya bagus dibandingkan yang kualitasnya nggak bagus, itu seperti itu. Wah, biasa ya. Biasa ya. Ini melankolis ini ya. Dan ini kayaknya kalau misalnya seorang melankolis itu dipercaya untuk memilih tempat makan itu udah pasti jago itu ya. Iya, dari sisi taste-nya juga. Taste-nya juga. Kalau Senguin tuh semuanya enak. Betul. Tapi kalau Senguin semuanya enak. Iya, saya tuh nggak bisa milih rasa. Tapi kalau melankolis itu dia tahu mana yang enak tuh di sini. Yang asin tuh ini masakannya yang sini agak asin nih aroma makannya. Kalau yang agak ini di sini dia detail sekali. Detail ya. Iya. Dan disesuaikan dengan budgetnya Mas. Menarik ya. Sampai ini. Oh kalau di sana ini enak tapi mahal. Kalau di sini gitu sampai segitu. Iya, sampai segitunya. Saya dulu waktu bekerja di perusahaan juga kalau misalkan ada teman-teman datang dari luar kota mesti minta saya untuk nyarikan rumah makan gitu kan. Karena kalau yang saya nyarikan itu budgetnya nggak terlalu mahal tapi taste-nya enak gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman yang lain nyarikan kadang-kadang mereka kecewa gitu. Jadi saya dulu pernah diandalkan untuk nyari waktu masih bekerja gitu. Mas ini kan juga punya pengalaman gitu ya. Ketika ke tempat makan kayak gitu dapat jatah untuk bayar terus itu? Oh, enggak sebenarnya. Enggak juga ya. Atau sudah pintar mencarinya dulu. Iya gitu ya. Gimana Mas cerita-cerita kalau seputar duit ya? Kalau gitu. masalah duit ya Mas ya. Jadi kalau masalah duit itu saya cenderung pelit kayak gitu. Melankolis ya. Melankolis itu pelit ya. Dan misalkan dari ada teman-teman gitu dari luar kota, misalkan dari universitas lain ya, dari luar Jogja yang datang ke Jogja gitu. Misalkan mereka mengajak saya buat jalan-jalan cari makan gitu ya. Saya cenderung mengarahkan ke yang murah tapi berkesan kayak gitu. Jadi Jogja banget kayak gitu. Jogja banget ya. Kayak misalkan angkringan. Angkringan kan Jogja banget tapi murah gitu kan. Jadi berkesan. Atau mungkin yang pernah ke belakang stasiun tuh ada kopi jos ya. Kopi jos. Nah, itu kan berkesan juga tapi murah kan ya. Jadi tetap ada satu yang indah, yang berkesan kayak gitu ya Mas ya. Jadi sebetulnya kalau orang-orang yang tidak memahami melankolis, kesannya pelit. Tapi sebetulnya mereka tuh terplanning Mas Hasta. Jadi mereka lebih senang tidak membuang-buang uang. Gitu. Kesannya pelit memang. Tapi kalau tidak ada melankolis, apa jadinya dunia ini? Iya ya. Mereka itu sangat perhitungan gitu. Bahkan saya punya teman, setiap hari dia bisa menghitung dan menulis berapa uang yang dia keluarkan sampai Rp1.000 pun dia catat. Itu melankolis karena dia suka dengan angka-angka. Gitu Mas. Jadi cocok banget menjadi seorang akuntan tadi ya. Akunting cocok sekali mereka. Ini satu lagi. Jadi dulu kan pada saat anak-anak masih kecil ya, itu tuh kan saya suka matematika kayak gitu kan. Dan kebetulan orang tua ngerti gitu kan. Ternyata kok saya suka matematika, akhirnya diikutkan kayak sempoa gitu. Nah mungkin bagi orang-orang melankolis ini yang baik dengan angka-angka bisa diarahkan untuk ke sempoa atau matematika yang hitung-hitungan ya pokoknya ya. Memang jago banget itu ya. Kalau soal hal-hal matematika sempoa. Nah, bayangkan kalau seorang orang tua yang punya anak melankolis yang sebetulnya dia suka dengan angka-angka tapi disuruh jadi artis. Nanti jadinya maunya tinggi terus bayarannya. Iya, betul. Jadi anaknya jadi nggak nyaman kan. Mungkin dulu orang tuanya si ibu tuh nggak sempat jadi model. Nah ini kebanyakan nih ibu terus anaknya disuruh-suruh jadi model. Padahal anaknya menyukai kesendirian dan hitung-hitungan. Itu
akhirnya potensi anaknya nggak keluar, Mas. Karena memang mereka suka banget dengan angka-angka, hitung-hitungan grafik-grafik gitu, memusingkan buat seorang sengwe. Kalau seorang melankolis kalau misalnya kerja di lapangan cocoknya apa? Ada nggak? Mereka ini yaitu tadi karena terlalu melankolis kadang-kadang bingung gitu loh. Mau mencari kerja yang mana dan perusahaan yang terbaik. Dia maunya yang terbaik sih biasanya. Yang terbaik betul ya, yang berkualitas. Gitu. Nah, ini agak sedikit menyulitkan karena mereka terlalu perfeksionis sekali gitu. Mencari jodoh juga begitu. Tapi alhamdulillah nih teman-teman saya sudah dapat semua. Sudah laku ya. Iya. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Kita harus break dulu nih Mbak Dwi juga Mas Joko dan Mas Indra. Oke, kita masih di Smart Personality hingga pukul 17 nanti. Dan silakan untuk yang mau gabung di 557760 atau bisa juga Anda bergabung di dan SMS 08156896666. Tadi kita sudah ngebahas beberapa kekuatan yang dimiliki oleh seorang melankolis ya, Mbak Dwi ya. Ada mereka suka bekerja dengan baik bila sendirian, kemudian seorang perencana yang baik dan juga itu suka banget dengan yang namanya angka itu ya. Terutama rupiah ya dan dolar dan sebagainya. Oke, namanya aja ini ya ready way, suka kesempurnaan. Iya. Nah, tapi beruntung loh. Jadi kalau punya pasangan seorang melankolis, dia selalu prepare apapun gitu. Iya, ya. Dia perencana yang baik untuk masa depan. Nah, kalau seorang ibu, the melankolis itu luar biasa untuk anak-anaknya. Dia seorang pendidik yang baik. Dan seorang dosen, kalau mereka profesinya dosen pun itu bagus banget, Mas. Bagus banget seorang melankolis. Iya, mereka prepare, menyiapkan bahannya itu nggak mau yang asal-asalan. Nggak asal-asalan. Mereka dengan hati gitu loh. Nah, itu bagusnya seorang pendidik yang melankolis. Melankolis itu ya. Iya. Gitu, Mas Asta. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau ada perjalanan liburan kayak gitu diserahin sama orang melankolis itu sudah jalan. Jalan sih, tapi kadang-kadang karena memang mereka tuh suka yang berkualitas, itu kadang-kadang mentok di anggaran sih. Karena tisnya tinggi sekali. Siapa yang betul sekali tadi Mas Indra ya? Iya, betul sekali. Jadi ini pusing sendiri ya. Iya, jadi kita harus cek tiket, cari yang paling murah, hotel paling murah. Terus kita juga pakai baju, persiapkan alat-alatnya itu kita sampai tulis detail di list gitu ya. Di list baju berapa, celana berapa. Terus juga warnanya yang matching betul gitu ya. Betul sekali. Gitu. Menarik ya Mas Asta ya. Iya ini seorang bikin tabel-tabel karena memang seorang penyuka. Iya, jadi kayak saya di keluarga saya gitu, kebetulan kan kalau untuk persiapan seperti itu Pak Herman ada melankolinya. Jadi anak-anaknya itu disuruh menghitung. Stella nanti bawa kaosnya, kita perginya tuh 5 hari. Jadi Stella siapin kaosnya tuh 10 ya, karena sehari itu 2 dipakainya. Itu saya nggak banget kalau kayak gitu. Dan itu Pak Herman banget. Dan mereka detail. Jadi kalau melankolis ini kalau bepergian tuh semuanya mau dibawa, Mas Asta. Semuanya mau dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi bawaannya paling heboh kalau bepergian tuh melankolis. Gitu, rempong gitu ya. Betul ya. Dan bawa cadangan biasanya. Nah, itu dia. Ada cadangannya? Ada cadangan. Pakai kayak gitu. Karena dia menyukai tabel. Dan betul-betul dia semuanya tercatat gitu ya. Iya, betul sekali. Gak tau kalau Mas Joko kalau lagi traveling nih. Kalau traveling ya, karena saya kombinasinya ada pragmatisnya juga, jadi melankolis pragmatis. Kalau dulu memang sering traveling itu saya buat checklist, Mas ya. Wow. Jadi waktu mau traveling dulu keluar biasanya, saya sudah mempersiapkan itu paling enggak 1 bulan sebelumnya. Itu 1 bulan. Checklistnya juga bukan sembarangan. Checklistnya saya ketik di Excel, rapi. Amazing. Ya, kemudian kita kasih keterangan ini sudah ada atau belum. Kalau belum dikasih keterangan dan lain-lain itu nanti baru sudah lengkap checklistnya, dimasukkan ke tas. Dan nanti pulang itu juga ini barangnya ketinggalan apa enggak gitu kan, di checklist. Jadi di checklist lagi. Ya, dicentang-centang gitu sampai segitunya ya. Dan satu hal yang menarik dari Pak Hermansyah nih, sang melankolis nih. Pak Herman tuh melankolisnya kalau di kebendaan ya. Jadi saya belajar kalau kami sedang tidur di sebuah hotel gitu. Saya kan kalau misalnya sudah check out ya udahlah, nggak usah yang penting nggak ada ketinggalan udah gitu. Kalau Pak Herman nggak.
dia suruh saya rapikan semuanya seperti semula lagi. Jadi kenapa sih repot-repot toh nanti mau diberesin sama dia. Dia ngomong gini, tujuannya adalah untuk ngecek siapa tahu nanti ada yang ketinggalan. Oh begitu. Oh jadi maksudnya dicek lagi. Iya. Dulu ribut Mas Asta. Sekarang karena saya sudah paham bahwa pasangan saya melankolis, ya udah deh saya ikutin aja, saya beres-beresin. Dan benar loh, kadang-kadang tuh ada yang ketinggalan sisir atau apa kabel data dan semuanya gitu loh. Ada hal-hal yang nyelip-nyelip ketinggalan. Jadi manfaatnya ternyata ada. Gitu. Ya. Ini seorang melankolis suka ini juga nggak Bang? Menulis diary. Iya. Nah kalau kita mengecek seseorang itu dia melankolis, tidak tanya punya diare nggak gitu. Biasanya mereka punya. Even tuh seorang laki-laki, kita tes nih teman-teman saya yang 2 kira-kira punya nggak sih gitu. Mas Joko atau Mas Indra Demondo. Kalau saya sendiri ada diary ya. Ya itu tapi isinya bukan tiap hari nulis, enggak. Kayak misalnya ada momen-momen penting kayak gitu. Misalkan oh hari ini lagi berantem gitu, tulis panjang lebar dong. Iya, terus hari ini lagi seneng dapat apa gitu, tulis kayak gitu. Kalau saya kalau seneng nggak ditulis. Kalau lagi galau ditulis gitu. Oke, jadi selalu nulis ya kegiatan-kegiatannya ya. Berarti cocok banget untuk seorang melankolis itu jadi penulis. Penulis cocok banget. Ya punya ya, pernah Mas Indra mungkin sudah sempat blog. coba gitu. Blog. Kalau mau buka Boleh dong. Boleh. Di mana nih blognya Mas? di kabardokter.wordpress.com. kabardokter.wordpress.com. Itu isinya curhatan-curhatan Enggak, kalau itu sih tentang kayak tips-tips bagi orang-orang buat kayak kesehatan, misalkan bagaimana sih dengan olahraga yang baik kayak gimana, terus kayak udah saat sakit jantung itu sebenarnya apa sih tanda-tandanya kayak gitu kan. Tapi mereka ini sempat nulis itu gitu. Nulis, karena mereka memang melankolis, tidak mau kehilangan momen sebetulnya. Betul. Kalau Mas Joko ada apa nih, diary? Bukan diary sih Bu. Kalau saya memang ada buku khusus ya Mas Asta. Buku khusus ya. Itu yang memuat tentang rencana-rencana saya ke depan, planning saya ke depan. Kemudian jika saya juga ada masalah, mesti saya akan saya tuangkan di tulisan. Walaupun tulisan dalam bentuk misalkan pohon masalah, kemudian bagaimana solusinya, apa saja action yang harus saya lakukan. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan saya. Jadi saya juga butuh tempat waktu untuk menulis itu, juga butuh tempat yang memang benar-benar private gitu. Misalkan saya pergi ke pantai, ke gunung, ke Kaliurang atau cari restoran yang sunyi, sepi gitu. Saya bisa di situ jadi membuka satu persatu permasalahan ini sehingga tahu jalan keluarnya. Oh, jalan keluarnya ke sana gitu. Nah, itu ada buku khususnya Mas. Jadi seorang melankolis ketika mungkin ada pasangan atau teman yang ketika dia itu ada masalah kok pengen ke gunung, pengen ke tempat sunyi, itu dibiarin aja. Itu memang kesukaan dia. Jangan gitu. diajak ke mall. Oh, jadi malah nggak selesai nanti ya. Nggak selesai. Kalau kadang-kadang kan ada salah perlakuan ya. Maksudnya temannya yang sanguin ini kan kalau diajak ke mall kan pasti happy. Betul, mungkin dia happy tapi tidak seperti yang diharapkan. Tetap dia murung di tengah keramaian. Seorang melankolis. Nah, dan jadi kalau gimana Mas Indra? Kalau misalkan ada orang melankolis itu ada masalah ya misalnya gitu ya. Dan kemana nih? pingin sendiri gitu ya. Sendiri. Ya biarkan sendiri kayak gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang kalau dia pingin sendiri berarti diajak teman, diajak ngobrol, mungkin dia bakalan hilang stresnya atau masalahnya. Ternyata tambah stres ya? Tambah stres kayak gitu. Mending kalau misalkan dia pingin sendiri ya sudah, dia bayarkan sendiri dulu kayak gitu. Jadi ini pasangan Mas Indra kayaknya harus tahu ini ya. Kalau dilihat dari kekuatannya, mereka ini menyukai kesunyian Mas Asta. Oke. Iya. Nah, repotnya si melankolis ini biasanya berpasangan dengan sanguinis yang suka keramaian. Itu ya. Iya. Jadi kalau nanti pasangannya sudah belajar, suatu saat mereka lagi galau dan mengunci pintunya atau pergi ke suatu tempat, ya nggak perlu dikhawatirkan gitu loh. Karena mereka sedang mengurai masalah. Betul ya? Ya, dan kabar buruknya buat seorang melankolis yang tidak belajar, mereka itu sangat mendramatisir masalah. Lebay. Mungkin hanya nilainya masalahnya 5, tapi kalau mereka tidak belajar untuk move on, itu jadi 11, jadi 50 gitu. Dan mereka ini tipe-tipe orang yang gampang mengingat masa lalu, susah move on. Move on susah ya. Iya, traumatik.
Traumatik. Nah, traumatik misalnya seorang yang pernah bercerai gitu ya. Dia untuk memilih pasangan yang berikutnya itu butuh waktu yang lama. Atau kalau seorang lajang kok dia sudah usia 30 belum menikah. Itu saya pasti yakin ini seorang melankolis. Pernah Iya. sakit hati dia. Pernah sakit hati, dia berpikir semua laki-laki itu akan seperti itu, padahal beda banget gitu. Atau mungkin Mas Joko punya cerita. Makanya di salah satu rumah sakit di Pakem itu banyak melankolis. Banyak melankolis, itu bahayanya Mas Asta. Gitu. Jadi betul. Ya, jadi seorang melankolis memang itu tercermin juga dari wajahnya, Mas Asta. Serius banget ya. Wajahnya serius, kemudian dia kalau ada masalah murung dan diperlihatkan ke orang-orang gitu kan. Sedikit lebay. Iya. Kalau sakit itu kan misalkan di rumah sakit dia berbaring di foto selfie masukkan media sosial, itu biasanya orang melankolis seperti itu. Senang banget dikomentari semoga cepat sembuh ya. Iya. Justru itu harapannya gitu kan. Menebar kesedihan. Kesedihan. Padahal itu malah nantinya membuat semakin parah sakitnya atau tidak sembuh-sembuh seperti itu karena dia terbawa oleh itu emosinya. Dan satu lagi nih Mas Asta, kalau seorang melankolis lagi galau, itu justru cenderung mencari lagu-lagu yang galau juga. Tambah galau. Tambah galau, jadi tambah mendramatisir gitu kondisinya. Nah, tipe musik yang mereka sukain contohnya jazz, instrumen. Yang menggunakan saksofon, itu keren banget mereka. Mereka sangat menikmati musik-musik alam ya. Ini percikan air, hujan, suara burung. Itu bisa berkarya luar biasa ya kalau diiringin intuisinya bisa keluar semua. Kalau ini berkaitan dengan saya sebagai seorang penyiar itu memang benar-benar itu ya. Kan benar tadi ya Mas Asta? Coba dong gantian Mas Asta. Saya ketika disuruh siaran dengan musik-musik yang metalhead gitu, aduh susah banget. Saya sudah protes bilang nggak mau, saya nggak bisa. Saya pusing dengan musik ini. Saya jadi nggak siaran nanti muntah nih. Kalau yang suasana yang slow, romantis. Ketika disuruh siaran rock pun yang slow rock. Yang slow, cenderung menikmati ya gitu. Itu bisa luar biasa kan? ngomongnya. Potensinya keluar semua gitu. Jadi kalau bayangkan kalau penempatan itu pas gitu, semua karakter tuh akan maksimal gitu Mas Hasta. Potensi itu bisa keluar. Iya, potensi bisa keluar. Gitu. Kita lanjutkan Mbak, ini masih ada beberapa ini ya. Iya. Oke, nah yang berikutnya seorang melankolis ini dia akurat, analitis dan dia jujur. Nah, jujurnya melankolis ini untuk orang lain kadang-kadang jadi sebuah kritikan karena mereka jujur. Oh gitu. Iya, maksudnya baik. Dan seorang melankolis itu Mas Hasta itu bisa melihat rumput yang kering, satu rumput di antara hamparan rumput yang hijau. Iya, jadi karena mereka orangnya tuh akurat, dia detail dan dia bisa melihat teliti banget. Di antara benda-benda yang rapi, dia bisa melihat yang tidak rapihnya. Itu satu kekuatan, tapi menurut saya plus sekaligus satu kelemahan. Apalagi kalau melihat orang gitu ya. Iya. Misalkan dia cantik atau ganteng, terus pintar gitu kan, tinggi. Mesti orang melankolis akan bilang, tapi orangnya kok gini ya. Masih ada tapinya ya. Ada tapinya. Selalu ada yang kurang gitu. Nah, buat orang-orang tertentu itu jadi sakit hati karena kritikannya maksudnya baik gitu. Apa namanya? Kalau memperbaiki itu apa namanya? Tadi kamu ini kurang rapi deh, dibenerin gitu. Nah itu maksudnya baik gitu. Tapi buat orang-orang yang terutama sanguinis yang inginnya selalu dipuji, itu jadi masalah gitu. Gitu Mas Hasta. Jadi memang mereka ini orang-orang yang jujur. Nah kalau mereka ada satu perusahaan yang memang ruwet keuangannya, masukin orang baru yang melankolis itu semuanya akan terurai dengan rapi dan dia bisa mencari di mana kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi mereka kalau ditempatkan di posisi itu suka sekali karena mereka seorang analitis dan dia akurat. Gitu. Cuman jujurnya itu tadi kadang-kadang saking jujurnya mereka tidak lupa gitu bahwa ada tipe-tipe seperti sanguinis yang tidak butuh kejujuran total gitu. Gitu. Terus yang terakhir ya yang saya lihat di sini adalah mereka menyukai keindahan. Nah ini saya kepengen Mas Joko sharing karena Mas Joko ini seseorang yang kebetulan memang dia seorang laki-laki tapi penyuka keindahan, terutama untuk pasangannya. Nah, sharing dong Mas Joko. Gimana? Mudah-mudahan pasangan saya juga mendengar ini. Itu maksudnya.
Ya jadi memang sejak waktu dulu masih kuliah, waktu masih pacaran ya, Mas Hasto. Jadi saya pacaran, kemudian pacar saya yang sekarang jadi istri saya ini kan, misalkan dia pakai mau malam mingguan gitu, mau weekend gitu kan, kemudian pakaiannya nggak rapi, terus kemudian nggak matching. Ini banyak saya protes dulu, Mas. Jujur ya. Jujur. Banyak saya protes, saya arahkan, bahkan sampai sekarang kebetulan ya kalau pasangan saya bukan jadi masalah gitu kalau misalkan harus memakai pakaian yang rapi, kemudian yang matching warnanya gitu kan. Sampai sekarang ini kalau misalkan mau beli pakaian itu kebanyakan idenya itu dari saya, Mas. Warna. Beruntung ya. Warnanya, kemudian modelnya ini pasangan saya bisa menerima masukan gitu. Karena kan yang melihat itu kan orang lain yang di luar gitu kan, bukan saya sendiri yang melihat gitu kan. Nah, sampai sekarang memang seperti itu gitu. Jadi saya sering memberikan saran bagaimana mengenakan jilbab yang bagus, terus yang rapi itu seperti apa, sampai pakaiannya seperti apa, banyak saya arahkan. Berarti kalau misalnya buka bisnis salon itu cocok banget? Cocok banget. Yang udah pasti dia berkualitas. Karena memang orang-orang melankolis itu dia penyuka keindahan. Nah, seorang perancang mode, desainer itu seorang melankolis kuat. Karena dia detil. Itu contohnya nih kalau orang-orang melankolis yang terkenal gitu ya, seorang perancang tuh contohnya Ivan Gunawan. Itu melankolis. Iya, rapi. Walaupun dia gemuk tapi dia rapi dan dia menginginkan kesempurnaan. Terus banyak kok, Samuel Watimena yang saya Itang Yunas, itu tuh orang-orang melankolis. Makanya Itang Yunas kan jadi penyanyi juga. Dan judul lagunya pun itu lagu-lagu melankolis. Melo-melo gitu. Tapi kalau Mas Indra ini calon dokter nih kan. Nah, ini kalau misalnya melankolis nanti gimana ke pasiennya? Nah, justru gini, kalau yang saya lihat dari semua melankolis, dokter tuh banyak melankolis. Oh, banyak melankolis. Iya, karena mereka gini, mereka itu care sama orang lain. Gitu. Mereka mencari, berusaha nggak puas kalau ini sakitnya apa nih, saya harus cari dulu dan itu menguntungkan pasien. Gitu. Nah, cuman itu tadi mungkin karena selalu menginginkan kesempurnaan gitu. Jadi mereka sendiri lebih lebih suka jadi nanti habis sekolah S1 ambil S2, ambil S3. Jadi selalu ingin mencari terus. Betul ya Mas Indra ya? Apa ada keinginan untuk spesialis? Ada. Coba ceritain deh. Yang mana dulu ini? Tadi yang pertama dan yang kedua. Jadi tadi kan yang pertama tadi kan melankolis jujur ya. Ya memang dulu saya merasakan ya kalau misalkan ada orang tanya ke saya, ini gimana, bagus nggak bajunya kayak gitu, atau ini enak nggak rasanya. Kadang-kadang kalau dulu masih belum belajar masalah personality plus ya, dulu saya jawabnya memang jujur banget ya. Jadi itu jelek gitu, nyakitin banget gitu. Tapi kayaknya kok jadi marah gitu kan. Terus setelah itu saya introspeksi diri, oh kayaknya nggak cocok deh kalau saya ngomong jelek gitu. Nah akhirnya mungkin itu kurang pas kayak gitu. Jadi lebih dihalusin. Itu yang pertama, masalah jujur ya. Pertama ya, oke. Terus yang masalah keindahan itu memang ya saya suka keindahan kayak gitu. Dulu pas masih SMP ya, saya suka melukis dan suka main musik. Tapi untuk melukis ini memang masih saya simpan sekarang ya. Ada beberapa lukisan di rumah ya. Saya buat pada saat itu ada lomba siswa teladan ya itulah. Terus saya belajar melukis dan hasil lukisannya itu masih sampai sekarang saya simpan gitu di rumah kayak gitu. Kayak gitu. Mereka ini pengoleksi. Bahkan kadang-kadang barang-barang masa kecilnya itu masih tersimpan rapi. Boneka-bonekanya kalau yang cewek gitu. Kalau cowok itu biasanya tuh baju atau mainan-mainannya, lukisan-lukisannya gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan koleksi, ya carinya ke para melankolis itu ya. Mereka pasti punya. Pasti punya itu ya. Betul ya. Sekali ya. Kalau berkaitan dengan studinya Mas Indra tadi gimana Mas? Oh ya, kalau masalah dokter ya. Jadi untuk studinya memang kalau saya planningnya jangka panjang ya. Dari curcol nih ceritanya nih. Ya ini biar mungkin teman-teman yang mahasiswa yang dengerin kan. Ya jadi untuk sekarang saya ingin bisa spesialis kayak gitu. Tapi dalam waktu dekat ini kayak gitu. Nanti setelah itu ada planning bikin rumah sakit kayak gitu ya. Terus ada planning lagi bikin kayak yayasan sosial kayak gitu. Terplanning gitu ya. Sampai sejauh itu ya. Gitu. Kadang-kadang pada saat diskusi dengan orang tua kadang-kadang bilang gini,
kok terlalu jauh banget kayak gitu. Nanti bingung loh, nanti pusing kayak gitu ininya. Tapi nggak ngerti, tapi kayak seolah-olah udah panggilan jiwa. Iya, udah kayak ngalir gitu kayak planningnya udah terlalu panjang gitu kayak gitu. Nah, saya tahu karena orang tuanya Mas Indra ini sanguinis mamanya. Oh iya. Jadi buat yang planningin jauh-jauh itu buat seorang sanguin tuh pusing banget gitu. Iya. Jadi makanya komentarnya seperti itu Mas Indra. Iya, seperti itu. Terus untuk yang kayak dokter cocok jadi melankolis cocok jadi dokter ya. Ya emang betul sekali ya, saya merasakan passionnya di sana ya. Kayak seneng banget kayak lihat pasien kayak gitu. Terus untuk lihat pasien tuh kayak kita harus teliti kayak gitu. Terus kadang-kadang kita harus jujur juga, ternyata hasil dari terapi kita atau pengobatan kita ternyata kayaknya ada yang kurang kayak gitu. Kita kasih lagi pemeriksaan ulang kayak gitu. Dipikirin gitu loh mereka ini. Ya. Ya serius, itu menguntungkan pasien-pasiennya lah. Wah, boleh nih nanti kalau misalnya yang sakit berobat ke Mas ini. Saya mau tanya satu nih sama Mas Indra. Boleh. Kan ada seorang artis yang dokter, yang awalnya dokter terus jadi artis gitu ya. Ada ya. Nah, kalau Mas Indra nih, pernah nggak kepikiran gitu loh? Memang sekarang tuh profesinya dokter, tapi ada nggak satu hobi atau passionnya yang belum tercapai di bidang itu gitu? Apa ada gitu? Atau pernah pergi ke tempat karaoke gitu? Tempat karaoke. Kalau tempat karaoke mungkin sama teman-teman pas bareng-bareng ya. Tapi untuk ke arah seni itu mungkin ya. Mungkin saya suka fotografi sebenarnya. Fotografi, oke, itu melankoli banget, melankolis banget. Cuma ya sekarang masih dalam tahap belajar kayak gitu. Jadi belum bagus lah istilahnya gitu. Keren ya Mas. Bisa juga dokter fotografi. Iya. Tapi jangan terus nanti pas untuk pasien foto pasiennya. Bahaya ini. Nggak jadi ini. Ada tindakan nanti. Jadi memang unik seorang melankolis ini. Saya sangat belajar ya dengan mereka karena buat orang-orang sanguin gitu ya, yang memang tidak terprogram, tidak terplanning, itu perlu belajar dari teman-teman yang melankolis gitu. Tapi ini tentunya melankolis yang sudah belajar ya. Ya, jadi ngomong-ngomong Mas Hasta, beliau-beliau ini juga jebolan workshop Personality Plus. Oh iya. Untuk bulan ini ada ya bulan depan, Mbak? Jadi untuk bulan April ya, kita akan adakan lagi workshop tanggal 3 hari Minggu, tapi jamnya jam 8 pagi, Mas Hasta. Dari pagi. Karena banyak ibu-ibu yang ikut, yang kepengen kalau bisa jangan terlalu malam gitu. Akhirnya kami ya udah deh kita ikutin jam 8 sampai jam 4 sore. Nanti prakteknya benar sampai malam juga loh. Kayaknya begitu ya. Jadi teman-teman nih sharing-sharing gitu nanti ya. Suka ya sharing-sharing ya. Oke, Mbak Dwi ini ya sampai jam 5 aja cerita kita nih ya. Oke. Berarti apa yang menjadi satu kesimpulan kita di kesempatan sore kali ini mungkin apa nih? Oke. Jadi kesimpulan saya buat teman-teman yang mungkin memang masih dengerin tapi baru pasif mendengarkan. Jadi personality ini adalah ilmu mengenai hubungan, Mas Hasta. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Kalau seorang melankolis terutama itu orang yang pembelajar sebetulnya. Ya. Nah, pesan saya untuk seorang melankolis, belajar tuh perlu, penting, tapi action jauh lebih penting lagi. Action jauh lebih penting action lagi. Jadi perencanaan yang matang tanpa dibarengi dengan action yang segera dimulai itu akan hanya jadi sebuah sebuah arsip gitu. Monumen aja ya. Monumen aja tuh. Dan buat pendengar yang memang kepengen ikut ya, kita masih ada kesempatan untuk mengundang teman-teman untuk ikut workshopnya, atau mungkin minggu depan yang mau hadir ya ke studio ya untuk kita sharing-sharing juga boleh, Mas Hasta. Ya. Oke, untuk small listeners yang ingin gabung di workshop nanti juga bisa menghubungi di Eltira FM ya. Ya, silahkan. Oke, Mbak Dwi, Mas Joko dan juga Mas Indra, terima kasih sekali sudah di studio, sudah berbagi ilmu juga ya. Ya, ketemu lagi di lain kesempatan, dan untuk minggu depan kita edisi untuk membahas kekuatan seorang koleris. Oke, ya. Terima kasih untuk bersamanya. Selamat sore dan sampai jumpa.